Saya satu kali disuruh doain satu orang ibu. Bu Debbie bisa nggak doain saya, datang ke rumah saya, ini alamat rumah saya. Lalu saya datang ke rumahnya saudara. Saya dibukain pintu, bukan sama ibu itu, tapi sama kakaknya ibu itu, juga ibu-ibu. Dia buka pintu, saya ketok, selamat pagi. Dia lihat saya, pagi, cari siapa? Saya bilang, maaf ini rumahnya ibu ini. Iya betul. Ada perlu apa? Maaf saya kesini disuruh mendoakan. Masuk. Duduk. Saya duduk. Lalu dia bilang, situ dari mana? Maaf, saya ini pendeta. Oh situ pendeta? Iya, sini pendeta. Situ, sini, sono, sini, sono. Lalu dia bilang, kalau situ pendeta, berarti situ bisa dong meramal saya, membaca saya. Saya juga bingung, saya disuruh baca dia. Saya bilang dalam hati saya, ya kalau ada tulisannya saya bisa baca. Kan masalahnya tidak ada tulisan. Tapi gampang membaca orang seperti itu. Alkitab bilang apa? Hati itu mencerminkan wajah. Kalau hatinya pahit, mukanya juga. Kalau hatinya asem, mukanya juga. Kalau hatinya manis, mukanya juga seperti saya. Nggak usah tepuk tangan. Iya kan? Lah model ibu begini. Masuk, duduk, coba, naik. Ini kira-kira hatinya penuh apa? Yaitu kayak dogi. Mam. Ya toh? Gampang saja saya menebak. Pasti banyak sakit hati, pasti banyak kepahitan, pasti banyak kekecewaan. Saya bilang begini, maaf ibu, karena ibu suruh saya baca ibu, jadi saya minta maaf. Sambil saya menjauh saudara dari dia. Karena orang begini orang sakit jiwa. Ya, takutnya nanti dia lempar kepala saya pakai pot bunga. Jadi saya bilang maaf ibu. Maaf ya saya karena ibu suruh, jadi saya ngomong. Sepertinya di hati ibu itu banyak kepahitan, banyak sakit hati, kekecewaan. Saya tunggu dia berespon. Kalau dia marah, udah kepala saya dilempar sama pot bunga ini. Tapi kalau dia dijamah Tuhan, pasti dia menangis. Sambil saya lihat tiba-tiba dia begini. Saya gini. Yes. Memang orang yang menyakiti saya itu bukan orang jauh ibu, tapi orang dekat, saudara, keluarga itu menyakiti saya. Nggak ada itu yang benar bilang begitu. Iya saya itu. Terus saya bilang, ibu, tapi Tuhan mengasihi ibu. Jadi ibu ndak usah simpan sakit hati itu. Dia sudah nangis saudara. Lalu saya perangkul dia, saya peluk dia. Lalu saya doakan dia. Lalu saya bilang, iya ibu, tapi Tuhan mengasihi ibu. Ibu lepaskan pengampunan. Iya. Saya rangkul, saya doakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Malah dia jadi pasien pertama saya, bukan kakaknya. Saya bilang dalam nama Yesus Tuhan jamah. Dia nangis saudara, dia nangis. Dia mengalami kelepasan, dia mengalami pemulihan. Begitu selesai saya doakan, dia rasa plong, hatinya terlepas, bebannya terlepas. Lalu dia tersenyum, lalu dia bilang begini sama saya. Terima kasih ibu. Lalu saya balas, Mam. Kenapa saya yang jadi dogi?
Lalu dia tersenyum. Tadinya, mau apa? Cari siapa? Mana? Duduk. Tiba-tiba habis didoakan, langsung, terima kasih Ibu. Ibu mau minum apa? Karena dia sudah dijamah Tuhan, dia tanya sambil senyum, saya berani jawab, mau ada kopi? Tapi kalau dia tanyanya tadi sebelum dijamah Tuhan, minum apa? Jangan dijawab, bilang saja sudah kenyang. Kalau saudara minta kopi, dia keluarin kopi, dikasih sianida, mati kau. Kenapa ada orang bikin kopi dikasih racun sianida? Karena dia bikin kopi dengan hati yang pahit, dengan hati yang terluka, dengan hati yang kecewa. Kebencian itu seperti racun yang mematikan. Dan orang yang terluka cenderung mau melukai. Kita tidak mungkin dipakai Tuhan, apalagi diutus Tuhan, kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Jadi itu ibu langsung, mau minum apa? Kopi boleh. Oh iya, maaf ibu, namanya siapa? Pret. Padahal tadi dia bilang apa? Situ dari mana? Situ siapa? Jadi dia tanya, nama ibu siapa? Saya jawab, situ. Malah jadi saya yang kepahitan, bertobat.